Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agam, Pak Satrio. Ya, Eh, Hari ini saya coba untuk menjadi observer dalam pengamatan kucing dan kuci ya, alur tirta yang akan dilakukan oleh Pak Agam dengan Pak Satrio. Sebagai kucing itu Pak Agam, terus sebagai kucinya Pak Satrio. Tapi sebelum memulai kita uh, kucing kita, Pak Agam yang akan lakukan, izinkan saya Pak Agam untuk menyampaikan beberapa pertanyaan selama praobservasi ya Pak. siap, siap Pak Kak. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Pak. Pertama Ya, itu mengenai rubrik penilaian Pak. ya, ya. Beberapa percakapan kucing yang akan saya coba untuk nilai dari yang akan Bapak lakukan kepada Pak Satrio sebagai kuci, yaitu salah satunya itu memaksimalkan potensi Pak. Nah, Baik, bagaimana Bapak memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh nanti Pak Satrio sebagai kuci Pak. baik, baik. Terus untuk yang kedua yaitu komponen-komponen yang akan kembangkan oleh Pak Agam seperti apa Pak? Ya, jadi begini Pak Kak, saya ingin koci ini mampu mengeluarkan apapun yang ada pada dirinya, baik itu potensinya maupun ide-ide pikirannya yang terbenak dalam koci tersebut, sehingga apapun yang jadi masalah ataupun beban yang dipikul dapat dicarikan solusi dengan dibimbing atau dituntun oleh saya sebagai coaching, yang nantinya dia sendiri yang akan menemukan solusi tersebut. Itu Pak Eka. Oh ya, baik baik Pak. Terus dalam hal ini Pak, eh, apa yang akan Bapak lakukan atau apa yang Bapak ingin lihat sama saya sebagai observer ketika melakukan kucing Pak? Oke, tentunya keseluruhan Pak, dari alurnya, pendekatannya, cara saya menanyakan informasi, lalu bagaimana tanggapan dari koci terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Itu Pak. Ya. Terus untuk melihat itu Pak, terutama tujuan apa nih Pak yang benar-benar ingin Bapak kembangkan untuk Ya, yang diinginkan agar bisa tercapai gitu Pak? ya. Tujuan yang ingin saya capai adalah koci mampu menemukan dengan sendiri apa yang menjadi permasalahannya, dan dia juga menemukan apa solusi ke depannya. Dan selain itu bukan hanya dipikirkan, koci termotivasi dan tersugesti untuk melakukan hasil dari solusi yang ia pikirkan tadi. Itu. Oke, baik Pak Gam. Ya, Mungkin itu yang saya coba tanyakan ke Bapak dari observasi ini Pak. ya baik. Untuk selanjutnya silakan Pak Agam melakukan kucing pada Pak Satrio sebagai kucing. Nanti saya akan melakukan observasinya dengan melihat, izinkan saya untuk melihat percakapan yang Bapak Agam lakukan dengan Pak Satrio. Baik, Pak. Baik. Ya, makasih Pak Eka. Izinkan saya mempraktikkan coaching kali ini. Assalamualaikum Pak Satrio. Waalaikumsalam Pak Agam. Ya, sehat Pak Satrio. Alhamdulillah. Tapi nih saya lihat ada kerumitan sepertinya nih. Kenapa nih Pak Satrio nih? Iya Pak Agam. Saya terpikirkan beberapa hal terkait permasalahan di sekolah Pak Agam. Di kelas Waduh, utamanya. waduh, apa itu Pak? Boleh diceritakan Pak nih? Nah, kebetulan sekali nih saya butuh teman sharing. Pak Agam bisa Mm-mm. meluangkan waktunya sebentar?
Oh, tentu Pak, dengan senang hati. Saya sedang santai kok hari ini. Silakan Pak. Boleh. Kalau gitu kita duduk santai di depan aja, Pak ya. Ayo, 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 yuk. Mari Pak, yuk. Silakan Pak, ada apa nih? Jadi gini, Pak Agam. Saya itu semenjak awal semester kemarin, ada satu anak yang menjadi pusat perhatian saya ketika saya mengajar Mm-mm. di kelas 5. Mm-mm. Nah, anak itu dulunya tidak seperti ini sikapnya waktu Mm-mm. semester 1 tuh. Tapi entah kenapa begitu dia di semester 2, ini anak kok jadi jahil sekali. Kemudian Mm-mm. eh jahilnya itu keterlaluan lah, membahayakan teman gitu ketika Mm-mm. olahraga. Mm-mm. Nah, terus ketika saya mau hentikan gitu ya, atau saya tegur, dia malah memberikan kesan tidak sopan kepada gurunya. Mm-mm. Kemudian juga menghindar, Mm-mm. kemudian malah dia acuh tak acuh akan teguran guru. Nah, seperti itu, Pak Gam. Oh iya, jadi Pak Satrio ini menceritakan ada seorang anak murid Pak Satrio yang mempunyai perubahan sikap semenjak awal semester kemarin ya, Pak Satrio ya. Ya, jadi Betul, Pak Gam. eh, tujuan Pak Satrio ini ingin apa dulu nih hasilnya nih ngobrol kali ini, Pak? Aduh, kalau saya sih ingin harapannya sih bisa tahu ya. Saya harus Mm-mm. berbuat seperti apa gitu kepada anak Oke. ini, karena Mm-mm. sudah sering sekali dia melakukan hal seperti itu. Kalau Oke. dibiarkan berlarut-larut malah membahayakan teman-temannya yang ada. Ya, 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 ya. Jadi intinya Pak Satrio pengen harus apa nih perilaku yang harus Pak Satrio lakukan kepada anak ini ya agar mungkin anak itu bisa berubah sikapnya menjadi positif lagi gitu ya Pak ya. Iya. Baik. Kalau saya sih akan mencoba pendekatan lagi ya Pak Gam ya, mm-mm, tapi tidak secara langsung. Karena kalau secara mm-mm, langsung itu saya sudah coba, tapi mm-mm, dianya malah menghindar seperti itu. mm, Terus saya juga sudah mencoba untuk memanggil orang tuanya ke mm-mm, sekolah, mm-mm, tetapi juga tidak ada respon. mm-mm, Saya juga berbicara kepada temannya, tapi temannya juga tidak tahu. Terus mm, saya juga pernah mencoba untuk bertanya ke tetangganya gitu ya. Siapa tahu ada mm, yang tahu kenapa hal ini mm, terjadi. Karena mm. signifikan sekali perubahannya. Ya, ya, Tapi juga tidak ada info yang begitu valid gitu ya. ya, Kenapa ya. anak ini benar-benar berubah. Seperti itu Pak Baik. Gam. Baik, oke. Jadi kurang ya informasi yang didapatkan oleh Pak Satrio ya. Nah, apakah Pak Betul. Satrio ini pernah Pak mengundang atau betul-betul berbicara dengan anak tersebut secara empat mata, secara langsung gitu? Atau hanya singkat-singkat saja atau bagaimana Pak? Nah, kalau selama pelajaran sih sudah Pak Gam ya. Tapi Hmm, nampaknya dia tidak mendengarkan gitu. Jadi hmm, seperti memberikan kesan sikap acuh tak acuh lah seperti itu. baik, Jadi baik. Ya. saya sudah memberikan motivasi atau masukan atau himbauan atau mengingatkan keyakinan kelas gitu ya pada anak Hmm, ini, hmm, tetap saja dia ulangi lagi kesalahannya hmm, berulang-ulang. hmm. Jadi itu cukup meresahkan juga buat saya, Pak Gam. Oke, oke. Jadi itu ya kata Pak Satrio tadi ya, kurang anaknya kurang respon ya kalau dalam proses pembelajaran tadi untuk diajak berbicara. Tapi menurut Pak Satrio nih, apa sebab anak tersebut berubah perilakunya mungkin Pak Satrio dari pengamatan Pak Satrio saja? Kalau menurut saya sih semoga saja tidak ya, tapi Mm-mm. nampaknya ini ada sedikit pengaruh dari lingkungan keluarganya, Mm-mm, mm-mm, di mana mungkin anak tersebut
mempunyai masalah dengan kedua orang tuanya, atau misalkan orang tuanya yang punya masalah sehingga dianya kurang akan perhatian. Nah, dari kurang perhatian ini dia mengkompensasinya itu di lingkungan sekolah, kepada Mm-mm. temannya, pada saat jam belajar, pada saat bermain, pada saat istirahat. Mm-mm. Nah, pengamatan saya sih seperti itu, tapi mudah-mudahan tidak. Karena kalau misalkan seperti itu, eh, tanggung jawabnya sudah murni di orang tua sih, Pak Agam. Oke, oke. Baik, tadi Pak Satrio bilang Pak Satrio itu eh, bukan ini ya, bukan istilahnya pengennya seperti itu ya, tapi pengamatan Ya, kira-kiranya gitu. Karena masalah betul. ada masalah di keluarganya atau Keluarga. lingkungan sekitarnya gitu. Ya, baik. Terus Pak Satrio, adakah rencana ngapain lagi nih setelah tadi ngobrol langsung ketika proses pembelajaran susah, terus mencari informasi dari orang-orang juga sedikit, tidak pasti nih. Pak Satrio akan melakukan apa lagi nih ke depannya? Mungkin saya akan mencoba mengunjungi rumahnya ya, Pak Agam ya. Mengunjungi Home rumahnya, visit ya, Pak. ya Mm-mm. home visit seperti itu. Saya juga akan mengajak mungkin temannya, karena kan saya tidak tahu rumahnya nih. Ya. Nah, saya berharap bisa bertemu dengan orang tuanya nanti. Kemudian Mm-mm. saya bisa memberikan sedikit parenting mungkin kepada orang Ah, tuanya, oke. Ya. bahwasanya eh, kalau misalkan hal itu benar-benar terjadi, itu sangat berdampak sekali kepada sikap anak. Karena anak ini Mm-mm. tadinya baik, Mm. tiba-tiba karena permasalahan orang tua yang sebenarnya dia juga tidak tidak salah ya, karena anak-anak itu tidak Mm-mm. salah. Betul, betul. Jadi dia melampiaskan itu di sekolah dengan hal negatif. Seperti itu Pak Gang. Mungkin rencananya seperti itu sih ke Iya, depannya ya. bagus itu rencananya, Pak Satrio. Saya sepakat. Mungkin ke depannya betul, Pak Satrio harus melihat secara nyata ya, Pak Satrio ya. Maksudnya ke situ ya, Pak. Iya, Betul. baik. Oke, Pak Satrio. Eh, apakah hal tersebut menurut Pak Satrio akan berhasil, Pak? Rencana Pak Satrio itu. eh Mudah-mudahan berhasil ya. Karena Mm-mm. kan belum saya coba juga. Mm-mm. Mungkin jika memang masalahnya terletak pada orang tua dan saya memberikan parenting langsung ke mereka, Mm-mm. mudah-mudahan saja bisa merubah sikap anak ini menjadi lebih positif lagi. Mm-mm. Kalaupun ada masalah dengan orang tuanya, selesaikanlah secara dewasa, jangan Mm-mm. libatkan anak. Mungkin Mm-mm. seperti itu, kasihan anaknya. Saya Iya, akan iya. memberikan parenting seperti itu, sehingga saya harap kedua orang tuanya pun mengerti, dan eh, yang terpenting di sini adalah perkembangan si anak. Oke, ya itu juga menjawab pertanyaan tentang harapan Pak Satrio anak itu akan seperti apa nantinya ketika Pak Satrio sudah melaksanakan kegiatan home visit tadi ya, mencari informasi lebih lanjut lagi. Pak Satrio, kapan nih akan mencari tahu lebih lanjut tentang anak itu Pak Satrio? Rencana sih besok, Pak. Besok saya akan Mm-mm. coba mengunjungi rumahnya. Pak Satrio akan mengunjungi langsung ya rumahnya ya. Ya, Ya, ya saran saya Pak Satrio juga tentu membawa beberapa guru lain ya. Tidak hanya Pak Satrio, mungkin yang satu pemahaman ataupun bisa diajak berkolaborasi yang sama-sama mengajar anak tersebut Pak Satrio. Biar ada istilahnya obrolan-obrolan yang memberikan apa bukti otentik bahwa anak tersebut memang ada perubahan dalam sikapnya, bukan hanya Pak Satrio yang melihatnya. Itu Pak Satrio saran dari saya. Baik, Pak Satrio gimana nih? Apakah sudah selesai atau masih ada yang ingin disampaikan lagi? eh, sudah Pak Agam. Terima kasih sekali.
atas waktu luangnya, Iya, siap atas Pak. kesempatan Baik, berbicaranya gitu ya. Di baik. mana Pak Agam dengan kesibukannya sudah meluangkan waktu Nah, buat santai Pak. saya. Terima kasih sekali Pak Agam Siap, ya, Pak atas Satrio. kesempatannya. Terima kasih Ya, sekali lagi Pak Agam ya, karena siap, siap. secara tidak langsung saya sudah tercerahkan seperti itu Pak Agam. Oke, baik, baik Pak Satrio. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih nih, waktu luang saya bermanfaat, bisa mengobrol yang hal-hal yang bagus nih ya. Ilmu juga bagi saya mungkin. Ya, cukup ya Pak Satrio, kita kembali lagi ke ruang guru ya, karena ada bel bentar lagi. Ya, Siap Pak mari Agam, Pak siap, Satrio, siap. yuk. Terima kasih. Ya, siap. Ya, silakan Pak Eka. Ya, terima kasih Pak Agam, Pak Satrio. Luar biasa, coaching yang luar biasa dari Pak Agam. Ya, Mengenai tadi saya simak dan saya observasi bagaimana percakapan yang dilakukan sama Pak Agam, Pak Satrio ini bisa menarik ya, dan sangat luar biasa gitu Pak. Izinkan saya Pak Agam untuk menyampaikan beberapa pertanyaan ke Pak Agam baik. setelah tadi pasca melakukan observasi Pak. Ya, ya. Yang pertama yang saya ingin tanyakan itu bagaimana Pak perasaan Bapak tadi setelah melakukan coaching terhadap Pak Satrio Pak? Ya, perasaan saya malah saya bahagia Pak. Bahagia di sini maksudnya saya pun dapat tercerahkan. Selain saya mengcoaching, saya pun mendapatkan ide-ide baru untuk nantinya jika saya mempunyai pengalaman sama seperti Pak Satrio tadi ya. Jadi terinspirasi lah saya tuh jadinya. Selain saya mengcoaching juga. Itu Pak perasaan saya. Baik Pak, luar biasa. Terus apakah ada yang perlu ditingkatkan lagi Pak dari coaching Bapak, atau ada yang perlu diperbaiki seperti apa gitu Pak? Iya, tentu Pak. Harus ada yang diperbaiki karena semua orang mungkin punya kelemahannya masing-masing. Yang harus diperbaiki dari saya adalah mungkin tutur kata atau intonasi saya yang berubah-ubah, tidak tenang, kurang rileks ya dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ataupun memberikan pemahaman-pemahaman kepada coach tadi. Seperti itu Pak. Nah, yang saya simak dari tadi, dari coaching yang Pak Agam lakukan gitu Pak, untuk pengembangannya, rencana tindak lanjut yang akan Bapak Agam lakukan seperti apa Pak? Oke, rencana tindak lanjutnya saya mungkin butuh jam terbang Pak. Saya harus lebih sering untuk mengimplementasikan Tirta ini, cara coaching yang baik dengan kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Intinya adalah bagaimana saya melihat contoh yang saya pelajari dan saya terapkan langsung kepada rekan guru ataupun murid yang saya ajar. Seperti itu Pak. Baik Pak, bagus sekali Pak ya. Ya. Apa rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan? Untuk selanjutnya Pak, izinkan saya untuk melakukan observasi Pak, hasil observasi saya yang terhadap tadi Pak Agam dengan Pak Satrio melakukan coaching. Dari pengamatan saya luar biasa sekali bagaimana tadi Pak Agam melakukan percakapan, membuka percakapannya dengan baik. Dari alur diktanya semuanya muncul dari bagaimana tujuan, terus identifikasi permasalahannya, terus rencana aksi yang akan dilakukan Pak Satrio dengan beberapa pertanyaan yang berbobot yang Pak Agam lakukan sudah sangat baik Pak, dan sangat bukan baik lagi, sangat-sangat baik itu Pak. Terima kasih Pak. Nah, itu mungkin hasil penilaian observasi saya mengenai pengamatan tadi yang percakapan coaching yang Pak Agam lakukan dengan Pak Satrio. Saya tutup untuk kegiatan kita, observasi saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, bagaimana nih kabarnya Pak Satrio, Pak Eka? Alhamdulillah Pak Agam sehat. Ya, Baik, Pak Agam. alhamdulillah. Ya, izinkan saya ya, Pak Eka, Pak Satrio, untuk mempraktekkan terkait dengan observasi atau supervisi coaching, praktik coaching kali ini. Dan di sini tentunya saya sebagai observer, lalu Pak Satrio juga di sini sebagai coaching ya, yang mengcoaching, dan Pak Eka sebagai coaching. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk bertanya beberapa hal kepada Pak Satrio pada kegiatan praobservasi kali ini. Baik, Pak Satrio, diizinkan? Diizinkan Pak Agam, silahkan. Siap. Oke. Baik, Pak Satrio, sebelum melaksanakan coaching ini, apa nih yang bisa saya bantu untuk melihat observasi praktik coaching ini, Pak Satrio? Apakah itu dari alurnya, apakah itu dari kompetensinya, atau dari apa lagi nih yang bisa saya bantu nih, Pak Satrio? Kalau udah saya itu lebih ke alur Pak Agam. Baik, Mm-mm. Jadi bagaimana caranya alurnya itu perlahan, kemudian meningkat tensinya sehingga bisa menggali potensi dari seseorang tersebut. ya, ya, ya. Baik, berarti alur tirtanya juga ketika suasana percakapannya ya, Pak Satrio ya. Oke, Iya siap. betul suasananya. Baik, baik, itu. Lalu Pak Satrio nih, dalam alur Tirta ini, Pak Satrio, apa yang ingin saya lihat Pak Satrio nih? Kalau yang ingin dilihat itu bagaimana saya memancing potensi dari lawan bicara saya, Pak. Kemudian Oh, juga pengembangan dari kalimat, tutur oke, kata, kosakata, penekanan, kemudian oke. pembawaan pendekatannya. Nah, seperti itu sih. Ya, 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 baik, baik, Pak Satrio. Oke, terus selanjutnya Pak Satrio, harapan observasi, oh maaf, maaf, harapan praktik coaching ini apa nih ke depannya nih, atau hasilnya nanti Pak Satrio harapkan seperti apa? Harapannya sih tentu saja bisa membantu kepada lawan rekan sejawat ya. Hmm, Bisa membantu sekiranya bisa meningkatkan hmm, baik secara kemampuan ataupun dari penalaran rekan. Kemudian hmm. juga bisa meningkatkan kolaborasi serta kerjasama antar rekan sejawat. Oke, baik, baik, Pak Satrio. Ya, semoga praktik coaching ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Satrio. Saya persilahkan untuk memulai kegiatan praktik coachingnya, Pak Satrio. Mangga. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Eh, Pak Eka, Ya Pak Satrio. nah, apa kabar Pak Eka? Sudah lama Alhamdulillah. tidak jumpa. Alhamdulillah Pak Satrio. Alhamdulillah sehat Pak Satrio. Pak Satrio sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Eka, bagaimana selama seminggu ini mengajar di awal semester? Apakah ada hal-hal menarik atau yang tidak menarik malah? Aduh, Pak Satrio, kebetulan sekali Pak ini. Kalau boleh saya mau bercerita sedikit ke Bapak ini. Ada sedikit masalah saya dalam pembelajaran saya di kelas hari ini. Terutama Oh, tentu saja boleh, di Pak semester Eka. sebelumnya Pak ya. Di semester sebelumnya gitu Pak. Ada sedikit kendala saya. Boleh, Pak Eka. Eh, Jikalau berkenan, boleh saya mendengarkan dulu permasalahan Pak Eka ini seperti apa? Nah, jadi seperti ini Pak. Permasalahannya itu, jadi ketika saya mengajar di dalam kelas ini, anak-anak ini di kelas itu jadi tidak bisa belajar berkelompok, Pak. Ketika saya buatkan kelompok masing-masing, ternyata dalam pembelajaran di kelas itu untuk pengerjaannya itu saya perhatikan itu cuma satu orang aja per masing kelompoknya. Jadi yang misalkan tugas kelompok ini, Pak.
Nah, yang mengerjakan itu ya satu orang itu aja gitu kan, di kelompok ini siapa namanya, Denny misalkan, di kelompok ini si Rizky yang mengerjakan. Jadi nggak ada kerjasamanya gitu Pak dalam pembelajaran itu. Itu yang sedikit mengkhawatirkan menurut saya, karena anak masing-masing dalam pembelajaran gitu, walaupun itu berdiskusi kelompok gitu Pak. Baik, Pak Eka. Permasalahannya cukup kompleks ya. Mengenai hal tersebut, apakah Pak Eka sudah mempertimbangkan untuk merubah model pembelajarannya? Nah itu Pak, dari evaluasi saya sih tentang permasalahan tersebut Pak, ada beberapa hal sih yang akan saya lakukan Pak. Terutama tadi dari model pembelajaran mungkin ya, yang harus saya kembangkan lagi Pak dalam referensi-referensinya gitu Pak. Selain itu, saya perlu media yang lebih interaktif lagi Pak untuk menstimulus ini, biar ada eh, kerjasama dalam hal pembelajaran, seperti berbentuk reward kah, atau menggunakan permainan kah di dalamnya gitu Pak. Baik. Sebelumnya, apakah sudah mencoba melakukan hal yang serupa di tingkat lain, Pak? Mungkin kelas 4, kelas 5, atau kelas 6? Nah ini yang terjadi permasalahannya ini hanya di kelas 5 saja Pak, untuk permasalahan pembelajaran seperti ini dalam kerja kelompok itu. Kalau untuk di kelas lain itu kan semuanya berjalan dengan baik Pak. Baik. Sebelumnya, apakah Pak Eka sudah ada rincian untuk mengidentifikasi hal tersebut, Pak Eka? Nah, kalau dari rincian sih terlihat tadi Pak, gambaran saya itu dari model pembelajaran yang saya lakukan Pak. Model Hmm, pembelajaran saya yang lakukan ini harus lebih interaktif lagi, terutama yang mengundang kerjasama dan diskusi, agar semuanya bisa bergabung dalam pembelajaran ini, tidak mengandalkan satu orang, terutama dalam pembelajaran di kelompok gitu Pak. Wah, bagus sekali Pak Eka. Eh, untuk meningkatkan hal tersebut, apa rencana Pak Eka ke depannya terkait rencana Pak Eka tersebut? Nah, untuk rencana tersebut Pak, saya akan berkolaborasi sepertinya Pak dengan rekan-rekan Hmm, saya, yang terutama di sesama guru olahraga ini Pak ya, agar bisa lebih baik lagi, terutama salah satunya tadi model-model pembelajaran seperti apa yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti itu gitu Pak. Diskusi sama guru olahraga di sana pasti akan ada kayaknya solusi yang ditemukan itu Pak. wah, bagus sekali Pak Eka. Semoga permasalahan yang Pak Eka hadapi ini segera selesai ya Pak Eka ya. Amin amin Pak. Itu mudah-mudahan Pak itu sedikit gambarannya terlihat gitu Pak. Saya harus seperti apa ini sepertinya Pak Satrio untuk Baik. kedepannya. Kira-kira kapan Pak akan memulai langkah awal dalam rencana Bapak tersebut? Nah, untuk langkah yang akan saya lakukan secepatnya mungkin Pak, di minggu-minggu nanti, setelah saya mengidentifikasi ini model-model yang pas untuk saya terapkan di kelas 5 ini Pak. Karena tadi terlalu individualis dari anak-anaknya gitu Pak. Baik. Semoga langkah yang selanjutnya bisa berjalan dengan lancar. Nanti kalau misalkan ada perkembangan berhasil atau tidaknya, jangan lupa kabari saya Pak Eka ya. Siap Pak Satrio, nanti saya kabari. Oke, semoga eh, semuanya terselesaikan dengan aman. Nah, berhubung saya ada jam Pak Eka hari ini, eh, saya ucapkan selamat menjalankan rencananya Pak Eka. Semoga sukses ya Pak Eka ya. Semangat, jangan pantang menyerah. Siap Pak Satrio. Terima kasih Pak atas inspirasinya ini Pak, untuk
permasalahan saya terutama gitu kan. Jadi saya punya gambaran untuk apa yang akan saya lakukan ke depannya gitu Pak. Oh, sama-sama Pak Eka, saya hanya membantu sedikit saja, berbagi sharing cerita. Oke Pak Eka ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Satrio ya, sama-sama, Nah, terutama Pak Satrio juga atas waktunya, terima kasih. iya sama-sama. Mari Pak Eka, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Pak Satrio. Terima kasih Pak Eka. Nah, Pak Satrio nih, sebelum kita melangkah lebih lanjut nih, kita akan melakukan kegiatan pasca observasi Pak Satrio terkait Boleh. praktik coaching. Nah, izinkan saya memberikan beberapa pertanyaan nih Pak Satrio terkait dengan hasil praktik coaching tadi. Yang pertama nih Pak Satrio, bagaimana Pak Satrio menilai performa Pak Satrio praktik coaching tadi nih? Performa saya cukup baik, tapi Hmm, bukan yang terbaik. hmm, Karena masih ada sepatah dua patah kalimat atau kata hmm, yang menurut saya masih bisa ditingkatkan lah atau dimaksimalkan seperti itu Pak Eka. Pak hmm. Eka, Pak Agam. Ya, iya, iya. Jadi tetap ya ada yang perlu ditingkatkan ya Pak ya. Nah, yang baiknya itu apa Pak nih? Baiknya itu tadi dari hasil percakapan, Pak Eka sudah mulai tercerahkan Hmm, dengan eh, dengan coaching coaching. ini. Hmm, Pak Eka sudah mulai tercerahkan dan beliau juga sudah mengatakan bahwa sedikit membantu gitu, sehingga secara tidak langsung potensinya itu sudah tergali, Pak Agam. oke, oke, oke. Ya, jadi intinya Pak Eka tuh jadi lebih tahu ya apa yang harus dilakukan ya melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Pak Satrio. Oke. Eh, izinkan saya Pak Satrio untuk menyampaikan hasil pengamatan saya. Boleh Pak Satrio? Boleh silahkan Pak Agam, Ya, dipersilahkan. jadi kalau menurut saya hasil praktik coaching tadi itu Pak Satrio bagus sekali. Malah menurut saya bukan cukup baik tapi sudah baik di mana ada beberapa hal yang eh, mencolok ketika praktik tadi, yaitu satu, ketenangan Pak Satrio menjaga suasana itu sudah baik. Yang di awal tadi Pak Satrio kan ingin menilai apa membantu melihat Pak Satrio dilihat dari bagaimana menjaga suasana, tekanan intonasi dan yang lainnya, itu menurut saya sudah baik di mana Pak Satrio memberikan ketenangan-ketenangan ketika melakukan atau memberikan pertanyaan kepada Pak Eka. Lalu yang kedua, Pak Satrio rileks mempertanyakannya, jadi tidak serius gitu, santai seperti kepada mitra atau rekan yang betul-betul dekat dengan Pak Satrio. Selanjutnya adalah KI yang disampaikan tadi sangat terlihat Pak Satrio, KI tentang coaching itu, di mana yang sangat mencolok adalah Pak Satrio dapat mendengarkan aktif menurut saya, sehingga indikator rasanya itu betul-betul terasa ya. Nah, indikator rasanya itu dan hasilnya adalah pertanyaan yang berbobot yang disampaikan oleh Pak Satrio yang pada akhirnya adalah Pak Eka dapat memberikan atau menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Itu hasil dari pengamatan saya kepada Pak Satrio. Satu lagi nih Pak Satrio, tadi kan masih ada beberapa yang kurang ya Pak Satrio ya. Nah, tindak lanjut kekurangan itu akan seperti apa nih Pak Satrio lakukan ke depannya? Tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah tentu saja saya akan mencoba mendengarkan dari beberapa kan terkait coaching ini, di mana hal tersebut bisa meningkatkan eh, wawasan mengenai tutur kata, kalimat, sehingga pemilihan kosakata, sehingga bisa menimbulkan pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Mungkin seperti itu, Pak Gam. Ya, baik, baik. Bagus sekali Pak Satrio. Nah, Pak Satrio setelah melaksanakan praktik coaching ini, apa yang didapatkan nih?
dari pasca observasi sampai dengan sebelum pra observasi sampai dengan pasca observasi ini, apa yang didapatkan oleh Pak Satrio? Yang saya dapatkan itu kepercayaan diri Pak Agam ya. Yang tadinya Oke, saya ya. sedikit tidak percaya diri untuk Mhm, melakukan coaching, mhm, tapi setelah mendengarkan supervisi dari Pak Agam, mhm, itu ternyata saya mampu gitu. Sehingga mhm. secara tidak langsung saya lebih percaya diri lagi untuk melakukan coaching kepada rekan sejawat yang lain. Seperti itu Pak Agam. Iya, bagus sekali Pak Satrio, penyampaian pendapatnya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Satrio. Oke, Pak Satrio, terima kasih atas waktunya telah melaksanakan praktik coaching kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas dan kurang dipahami. Terima kasih Pak Satrio, terima kasih Pak Eka. Saya tutup untuk supervisi dan observasi praktik coaching ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak saudara saya, teman saya, Pak Eka dan Pak Agam, izinkan saya melakukan kegiatan supervisi terhadap coaching ya terhadap Pak Eka dan Pak Agam terkait alur tirta. Nah, di mana saya akan mengobservasi Pak Eka. Nah, nanti sebelum memulai, izinkan saya untuk menyampaikan pra supervisi. Yang pertama, Pak Eka, Ya, baik Pak Satrio. nanti ketika pada saat melakukan coaching, tolong diperhatikan rubrik penilaian serta percakapannya harus terstruktur ya Pak Eka ya. Nah, Baik Pak, baik. yang berpusat pada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak. Selanjutnya, yang kedua, jangan lupa untuk menanyakan kompetensi coaching yang ingin dikembangkan itu seperti apa. Nah, kira-kira seperti apa Pak Eka? Nah, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan itu Pak, yang terutama ini saya ingin menggali Pak, menggali potensi atau solusi ketika Kuci memiliki sebuah masalah di dalamnya. Nah, di sana dia bisa mengungkapkannya, lalu dia juga bisa memberikan solusi untuk dirinya sendiri melalui coaching yang saya lakukan seperti itu Pak. Baik. Nah, kemudian setelah itu, bagaimana kompetensi yang secara spesifik yang diinginkan untuk diobservasi? Nah, kalau untuk spesifik yang ingin diobservasi itu dari bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan bagaimana sepenuhnya saya bisa hadir, seutuhnya hadir untuk mendengarkan kegelisahan atau permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut Pak, di dalamnya. Jadi bisa menemukan, menggali di situ, menemukan solusi permasalahan yang dihadapi oleh seorang coach tersebut Pak. Baik. Kemudian indikator ketercapaian apa dan tujuan pengembangan seperti apa yang diinginkan oleh Pak Eka terhadap coaching? Tujuannya kembali kepada tujuan ini yang saya harapkan salah satunya itu bagaimana coach di sini bisa merasa nyaman bercerita dengan saya, memberikan penjelasannya tentang keluh kesah atau masalah yang dihadapinya, lalu coach tersebut bisa menyampaikan permasalahannya dengan leluasa gitu Pak, merasa nyaman
dengan apa yang pertanyaan yang saya sampaikan pada kuci tersebut. Seperti itu Pak Satrio. Baik, Pak Eka. Nah, untuk selanjutnya silahkan Pak Eka memulai coachingnya terhadap Pak Agam. Nanti setelah kegiatan tersebut, saya akan menanyakan atau mengobservasi hasil dari melakukan pasca observasi terkait coaching yang diberikan Pak Eka terhadap Pak Agam. Jadi waktu dan tempat saya persilahkan Mangga, Pak Agam, dan Pak Eka. Terima kasih Pak Satrio atas kesempatan yang telah diberikan. Saya izin membuka kegiatan saya dengan Pak Agam ya Pak Satrio. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Pak Agam, Yo, gimana kabarnya Pak? oh baik Pak, cuman ya gitu deh Pak, lagi mumet. Kenapa Pak Agam? Momen kenapa Pak? Ya, oh Pak Eka santai kan nih sebelumnya? Alhamdulillah Pak, kebetulan ini saya lagi ada jam kosong jadi lagi santai Pak. Ya, saya pengen cerita nih Pak terkait pembelajaran nih Pak. Boleh nggak Pak nih? Boleh, boleh. Oke, Ada permasalahan apa Pak Agam mengenai pembelajaran? ini nih Pak Eka, aduh, akhir-akhir kemarin nih ketika tahun ajaran mau selesai, ujian tuh kan ya anak tuh. Saya Betul. melihat nilai anak tidak sesuai ekspektasi yang saya harapkan Pak. Banyak anak yang di bawah KKM Pak, hampir setengahnya. Gitu Pak. Berarti intinya pada permasalahan ini Pak Agam merasa hasil dari penilaian kemarin di mata pelajaran Pak Agam itu kurang memuaskan ya, betul seperti itu Pak ya permasalahannya. Betul itu Pak. Aduh, itu sangat membuat saya berpikir bagaimana saya harus melakukan pembelajaran ke depannya itu Pak. Nah, sejauh ini Pak Agam, gambaran Pak Agam rencana dalam melakukan pembelajaran di tahun sekarang itu apa yang akan diperbaiki Pak? Paling Pak cara mengajar saya Pak, kayaknya yang menjadi permasalahan tahun ajaran kemarin. Saya juga merasakan bahwa anak di sini tidak antusias dan gerak-gerik anak tersebut seperti memperlihatkan bahwa mereka bosan dengan pembelajaran saya, Pak. Begitu Pak ya. Mm-mm. Berarti terkendala di situ dari metode yang disampaikan oleh Pak Agam ini bosan gitu menurut Bapak ya? Ya, sepertinya seperti itu, Pak. Terus dari situ tergambar Pak, berarti Bapak akan melakukan perbaikan di langkah selanjutnya. Iya, Pak. Saya kebayang berarti yang jadi masalah kan menurut saya adalah cara mengajar saya, Pak ya. Betul, betul, betul. Nah, tapi Pak, kemarin ngomong-ngomong nih, saya baru menemukan suatu metode ataupun pendekatan dalam pembelajaran yang membuat saya tertarik untuk mempraktikkan nih. Nah, kebetulan saya buka PMM, Pak. Ketika buka PMM itu muncul pembelajaran berdiferensiasi. Terus saya lihat, saya baca secara mendasar ya, dan lihat contoh-contohnya itu sangat menarik sekali. Bahkan saya lihat anak-anaknya menjadi antusias sekali Pak dalam pembelajarannya. Wah, luar biasa sekali itu Pak. Bapak akan mencoba buat menerapkan pembelajaran diferensiasi itu dalam pembelajaran Bapak di tahun ajaran baru sekarang. Ya, Pak, saya sebetulnya ingin sekali, Pak, tapi saya ragu, Pak, sebetulnya. Apakah Bapak mau mencoba buat untuk berkolaborasi dengan rekan guru seperti itu Pak untuk melaksanakan pembelajarannya? Kalau keraguan dengan kolaborasi itu bisa mengobati keraguan saya, Pak, saya akan lakukan. Saya kan tipikal orang yang belajar itu harus bersama ya, Pak ya. Tidak bisa sendiri. Betul, betul, Itu, betul, Pak. betul. Iya, Pak. Saya akan berkolaborasi kayaknya, Pak. Nah, sejauh ini
rencana aksi yang akan Bapak lakukan itu kapan Pak untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi itu? Mungkin untuk mulai besok saya akan mendalami materi ataupun pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya itu saya mau membuat modul ajar Pak yang berdiferensiasi. Nah, setelah itu mungkin saya ingin menerapkan Pak di kelas seperti itu. Nah, rencananya kapan Pak Agam akan melaksanakan modul ajar tersebut untuk disampaikan kepada peserta didik gitu Pak? Oke, jadi saya mungkin punya waktu 3 hari Pak untuk mempelajari dulu sebelum tahun ajaran baru dimulai. Nih, dan saya di hari keempat saya akan membuat RPP atau modul ajar itu dan hari kelima saya akan coba ke kelas saya, yakni kelas 7. Itu Pak. Wah, itu ide yang bagus itu Pak Agam. Mm-mm. Jadi sudah direncanakan sama Bapak mengenai beberapa aksi yang akan dilakukan sama Bapak gitu kan. Mm-mm, Nah, ya. menurut Bapak sendiri yang sebelumnya itu pada skala 1 sampai 10 Mm-mm. Bapak nilai berapa? Sebelumnya itu, wah, sepertinya 3, Pak. Nah, untuk selanjutnya akan Bapak tingkatkan ke level berapa, Pak? Skala berapa? Nah, oke, saya berekspektasi saya bisa mencapai skala 8 sampai 10, Pak. Wah, luar biasa, Pak Agam. Itu peningkatan yang luar biasa kan? Iya, Pak. Dengan metode yang baru tadi coba akan Bapak lakukan. Nah, Iya, Pak. secepatnya harus bisa terlaksanakan, Pak. Siap, siap, Pak. Saya juga baru terpikirkan, Pak, bagaimana kalau nanti takutnya saya salah dalam menerapkan di kelas, Bapak ikut observasi terkait dengan pembelajaran diferensiasi itu, Pak. Ya, siap. Saya siap, Pak. Siap membantu Bapak untuk terlibat di dalamnya gitu, Pak. Oke, iya, Pak. Mohon untuk bantuannya ya, Pak. Baik, Pak. Pak Agam, siap. Saya akan coba buat bisa terlibat di dalamnya. Iya. Nah, ada lagi yang bisa mau disampaikan atau sama Pak Agam? Ya, cukup, Pak. Cukup. Saya kira saya sudah menemukan solusi yang saya inginkan untuk tahun ajaran berikutnya bagaimana saya mengajar. Oke, bagus Pak. Saya mau izin pamit dulu Pak, saya ada keperluan yang lain. Iya. Mudah-mudahan dengan tadi kita percakapan kita tadi, Pak Agam menemukan solusi gitu Pak. Iya, iya, Pak. Yang luar biasa itu ya, mudah-mudahan bisa segera diterapkan. Siap, Pak. Saya duluan ya Pak ya. Iya, Pak. Iya. Ya, terima kasih ya, Pak ya. Ya sama-sama ya Pak Agam ya. Ya, yuk, Pak. Assalamualaikum. Ayo, Waalaikumsalam. Mari, Pak. Waduh, luar biasa sekali ya Pak Eka. Siap. Coachingnya terhadap Pak Agam. Setelah melakukan coaching tersebut, izinkan saya menyampaikan kegiatan pasca observasi. Nah, yang pertama, menurut Pak Eka, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik Pak Satrio, terima kasih Pak Satrio untuk pertanyaannya. Yang menjadi indikator keberhasilan ketika melakukan coaching, di mana Kuci bisa menemukan solusi terhadap permasalahannya dengan berdiskusi dengan kita, itu salah satunya. Yang kedua, dari kenyamanan Kuci, bagaimana bercerita terhadap apa yang dia keluh kesahkan kepada kita sebagai kucing gitu Pak. Itu yang menjadi salah satu indikator menurut saya bagaimana seorang kucing berhasil melakukan kuci terhadap orang lain gitu Pak. Baik.
Nah, setelah Pak Eka menyampaikan hal tersebut, eh, bagaimana perasaan yang dirasakan oleh Pak Eka setelah melakukan coaching terhadap Pak Agam? Nah, baik, terima kasih Pak Satrio untuk pertanyaannya. Dari yang saya rasakan ketika melakukan coaching terhadap Pak Agam itu awalnya bingung juga saya itu tadi apa yang akan ditanyakan sama Pak Satrio, Pak Agam terhadap saya gitu, kepada saya gitu kan. Apakah saya bisa membantu menemukan solusi yang di terhadap masalah yang dimiliki oleh Pak Agam gitu kan. Tapi setelah melakukan berjalan percakapannya, eh, berdiskusi, ada titik terang di dalamnya gitu Pak, dalam pembahasan yang kita lakukan gitu. Seperti itu Pak Satrio. Baik, luar biasa sekali Pak Eka. Selanjutnya, menurut Pak Eka, apakah sudah puas dengan coaching yang dilakukan tadi, ataukah ada hal-hal yang perlu ditingkatkan atau dikembangkan dalam kemampuan melakukan coaching seperti tadi? Baik Pak Satrio, dari hal yang perlu dikembangkan atau ditingkatkan tentunya ada Pak ya. Dari bagaimana tadi intonasi saya menyampaikan kucing ke pertanyaan yang berbobot, bagaimana saya berada kehadiran saya sepenuhnya ketika melakukan kucing itu masih harus saya perlu tingkatkan lagi, harus perlu saya latih terutama ketika intonasi bagaimana saya memberikan pertanyaan, kondisi saya seperti apa ketika menyampaikan pembicaraan kepada kucing. Jadi membuat kenyamanan seperti itu perlu proses, harus belajar, harus sering mencoba. Jadi sangat perlu ditingkatkan Pak Satyo. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, setelah beberapa pertanyaan pasca observasi tersebut, saya akan menyampaikan hasil penilaian observasi dari saya. Yang pertama terkait keluh kesah Pak Eka ya, tadi yang hal-hal yang perlu ditingkatkan. Menurut saya itu tidak perlu dikhawatirkan Pak Eka, karena Pak Eka mungkin tadi tidak sadar telah memberikan pertanyaan yang sangat berbobot ya terhadap Pak Agam, di mana hal tersebut menjadi kekhawatiran yang menjadi hal yang perlu ditingkatkan ya tadi menurut Pak Eka. Betul. Nah, tetapi menurut saya itu sudah bagus sekali Pak Eka, karena tadi saya mendengarkan percakapan uh, bahwa melalui satu pemilihan kata atau satu pemilihan pertanyaan dari Pak Eka yang menurut saya sangat berbobot sekali, di mana hal tersebut berdampak pada terciptanya jawaban terhadap Pak Agam itu sendiri terkait permasalahannya. Nah, itu adalah hal yang sangat perlu diapresiasi. Pak Eka tidak perlu khawatir. Selanjutnya, dari percakapan coaching tadi, saya juga menemukan alur yang sangat terstruktur ya dari Pak Eka. Tujuannya sudah tercapai, kemudian juga pertanyaannya juga sesuai dari yang perlahan, kemudian eh, tingkatan pertanyaannya itu semakin lama semakin tinggi, di mana puncaknya itu menurut saya adalah pertanyaan berbobot tadi mengenai jawaban dari Pak Agam, yaitu kalau tidak salah pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, itu kemudian tujuan dan harapan dari Pak Eka tadi yang disampaikan sebelum coaching dimulai itu sudah tersalurkan, sudah terjawab. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali atas coaching yang dilakukan oleh Pak Eka. Semoga kedepannya lebih sering lagi melakukan coaching, tidak perlu khawatir karena proses belajar itu akan terus berlanjut. Begitu saja Pak Eka. Terima kasih
penilaian supervisi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas Pak Eka dan Pak Agam atas waktunya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Satrio untuk masukan serta hasil penilaian observasi terhadap saya. Sangat luar biasa. Luar biasa. Aplaus. Terima kasih Pak Eka.